Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari semester 3 kelas A pada mata kuliah Ilmu Kalam kelompok 2 yang beranggotakan Nur Elisa Sapira, Muhammad Akil Muhtadi, dan saya sendiri, Putri Ramadhani Kartiwa, akan menjelaskan materi yang berjudul Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu kalam. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1330 Masehi. Wafat pada tanggal 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Ia dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata dan ia hafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, ia juga membahas tentang pendidikan Islam. Di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun memainkan peranan yang cukup menonjol, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun segi politik. Mereka awalnya menetap di kota Carmon, kemudian pindah ke kota Sevilla. Di kota ini mereka memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Akan tetapi melihat kakeknya yang aktif dalam pemerintahan, maka ayah Ibnu Khaldun memutuskan untuk menjauhkan diri sama sekali dari dunia politik dan mengkhususkan dirinya untuk bergerak hanya di bidang ilmu pengetahuan. Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad, terkenal di bidang bahasa Arab dan tasawuf. Dilihat dari banyaknya yang dipelajari Ibnu Khaldun, hal ini dapat diketahui bahwa dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan dia tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja, sehingga pengetahuannya begitu luas dan sangat bervariasi. Ibnu Khaldun mulai berkarir dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Dalam kurun waktu itu, dari 10 kali ia pindah jabatan dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Jabatan pertama Ibnu Khaldun adalah sebagai anggota Majelis Keilmuan Sultan Abu Inal dari Bani Marin di ibu kota Fez. Kemudian dia diangkat menjadi sekretaris Sultan pada tahun 1354. Selain di dunia politik, Ibnu Khaldun juga mengajarkan ilmunya di masjid. Kemudian dia pindah ke Biskoroh. Dari Biskoroh kembali ke Andalusia baru dan menuju Tilimsan pada tahun 1374 Masehi. Di Tilimsan ini, Ibnu Khaldun menemukan tempat untuk menulis dan membaca di rumah Bani Arif di dekat Benteng Qal'at sebagai tempat tinggal dan tinggal di istana Ibnu Salamah. Di tempat inilah selama 4 tahun dia memulai karyanya yang terkenal dengan kitab yang berjudul Al-Ibar. Karya-karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah membuat 5 karya, yaitu 1. Kitab Al-Muqaddimah, 2. Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada' wal Al-Qabar wa Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa man asyaruhum min zawi as-sultani al-akbar. 3. Kitab Al-Ta'rif bin Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Ghorban Al-Ta'arif. 4. Lubab Al-Muhassal fi Usuluddin. Dan yang terakhir, kelima, Syifa al-Syaili litazn.
Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu kalam. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Ibnu Khaldun mendefinisikan tauhid secara berbeda dari yang kita temukan dalam definisi para ulama lain. Tauhid bagi Ibnu Khaldun ialah yang artinya ketidakmampuan nalar untuk memahami hukum, kualitas, dan kelemahannya dalam menafsirkan keterkaitan antara sebab dan akibatnya serta menyerahkan semua proses kualitas ini kepada Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, tidak ada jalan lain untuk memahami dan mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan dan pemahaman kecuali dengan jiwa. Atau dengan kata-kata lain, melalui tasawuf yang dapat mengantarkan kita kepada musyahadah berhubungan langsung dengan hakikat ketuhanan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kritik, saran, ataupun ada yang kurang jelas dan kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya, sebagai perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.